Berita dulu guys di narasi ya. Mujadid dalam Islam yang muncul tiap 100 tahun sekali. Saat ini banyak masyarakat yang membicarakan istilah mujadid bakal muncul di tahun 2024. Karena nggak lepas dari sejarah berakhirnya kejayaan Islam pada masa Turki Utsmani tahun 1924. Nah, mujadid sendiri itu kayak pembaruan ya, seorang yang membawa pembaharuan gitu. Dan ada hadisnya juga yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah akan menurunkan setiap permulaan 100 tahun seseorang kepada umat yang akan mengembalikan kegemilangan agama mereka. Hari ini kita udah kedatangan salah satu pakar yang biasanya bahas tentang sejarah Ottoman nih. Langsung aja kita sambut. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Makasih nih udah mau datang ke Ria 5 Pak Ustadz. Setelah 100 tahun. Nah, karena berita ini banyak banget yang ngaitin nih. Kayaknya Imam Mahdi bakal muncul nih tahun 2024. Menurut pandangan Pak Ustadz gimana? Ya, seperti setiap cerita punya yang dinanti-nanti ya. Mungkin bisa jadi mungkin setelah 100 tahun runtuhnya Islam, bisa jadi kemudian dibangkitkan oleh Imam Mahdi, bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Kita tunggu nanti. Tahun ini berarti Mas? Bisa jadi juga. Karena ini 2024 kan. Nah, jadi 100 tahun sebelumnya Islam runtuh, sekarang bisa jadi kita lagi nunggu nih. Mungkin pada penasaran Pak Ustadz, contoh-contoh mujadid sebelumnya itu siapa aja sih gitu? Banyak ya, Imam Ghazali misalnya, itu adalah tokoh yang sangat berpengaruh sekali, dan beliau ini yang nanti menginspirasi kembalinya Baitul Maqdis ke tangan kaum muslimin. Contohnya lagi misalnya kayak ulama-ulama besar ya, Ibnu Taimiyah dan segala macam, itu dianggap sebagai mujadid daripada orang-orang gitu. Kayak Imam Syafi'i juga kalau Imam Syafi'i tentu saja. Yang terakhir itu berarti siapa Pak Ustadz? Kalau ini 2024 ya, 1900-an ada banyak sih ulama-ulama yang dikatakan sebagai mujadid. Cuman ya aku nggak bisa untuk tidak bisa untuk bersepakat mungkin ya dengan beberapa orang, karena kan orang kan ngelihat masing-masing ya. Tapi kalau di Indonesia ya kita punya banyak orang ya yang lahir lalu kemudian jadi pembaru ya, salah satunya adalah kayak Haji Hasyim Asy'ari, kayak Haji Ahmad Dahlan, itu aku anggap sebagai pembaru di Indonesia. Oke, jadi balik lagi ya, banyak juga perbedaan pendapat di sana. Betul, ya. 1912 kan muncul Muhammadiyah, 1926 muncul Nahdlatul Ulama. Nah mungkin ya itu termasuk bagian pembaharu di kita. Oke, nah ini kan terkait dengan keruntuhan Ottoman tahun 1924 ya. Kita sama-sama tahu bahwa Ottoman itu kan sudah berkuasa 6 abad lamanya ya. Dan betul. Wilayahnya itu sangat luas sekali betul. Gitu, Pak Ustadz ya. Sebenarnya apa sih penyebab keruntuhan Ottoman kalau menurut Pak Ustadz? Luar biasa ini pertanyaannya. Penyebab keruntuhannya itu aku bahas dalam satu pembahasan sendiri yang itu 1 jam lebih kayaknya. Tapi kalau kita bisa golongkan, itu ada satu buku yang menarik, judulnya Kaifa Hudimatil Khilafah, bagaimana runtuhnya khilafah waktu itu Utsmani, dan juga ada beberapa buku-buku yang membahas tentang keruntuhan Utsmani, seperti yang ditulis juga oleh Ali Muhammad As-Salabi ya, tentang bangkit dan runtuhnya khilafah Utsmani. Di situ setidaknya dibagi ada 2 sebab. Pertama adalah sebab internal dan yang kedua adalah sebab eksternal. Kalau sebab eksternal kita udah tahu lah, ada perluasan-perluasan wilayah yang dilakukan oleh Rusia. Lalu, waktu itu ya Rusia sih, kerajaan Rusia, lalu kemudian serangan-serangan daripada orang-orang Barat, Freemason dan seterusnya. Itu adalah yang menyebabkan Inggris, gitu, yang menyebabkan keruntuhan Utsmani. Tapi yang menarik lagi adalah kita tidak boleh melupakan sebab internal. Sebab internal ini yang paling besar adalah ketika Islam itu ditinggalkan sebagai ajaran. Sehingga mereka menggunakan ajaran-ajaran selain Islam. Jadi dikikisnya beberapa aturan-aturan Islam dalam berbagai macam segi kehidupan. Yang kedua, pemahaman-pemahaman. Jadi pemahaman-pemahaman tentang filsafat, pemahaman-pemahaman tentang hal-hal yang kayak apa ya, yang tidak Islami. Pemikiran udah mulai muncul di tengah-tengah kaum muslimin. Ada juga yang membahas bahwasanya nasionalisme itu termasuk tuh yang akan nanti menjadikan orang-orang untuk bugot atau bugot itu memberontak dari kekhilafan Utsmani pada saat itu. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, bahasa Arab yang ditinggalkan. Nah, ketika bahasa Arab ditinggalkan, sedangkan agama Islam itu sangat bergantung pada pemahaman bahasa Arab, sehingga mereka tidak punya solusi terhadap problematika yang muncul pasca daripada revolusi industri. Nah, sehingga ya problem itu menumpuk, akhirnya mengakibatkan banyak hutang, akhirnya kemudian runtuh. Kenapa saat itu bahasa Arab ditinggalkan, Bang?
kalau kita membahas tentang kekhilafan Islam itu, setelah Rasulullah kan, maka kekhilafan itu dipegang oleh Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertamanya Abu Bakar, yang kedua adalah Umar, yang ketiga adalah Utsman, dan yang keempat adalah Ali. Empat-empatnya ini orang Arab. Setelah kemudian Khulafaur Rasyidin kemudian berganti ke kekhilafahan Umayyah, yaitu keturunan daripada Muawiyah. Muawiyah ini juga orang Arab. Keturunan-keturunannya otomatis orang Arab. Yang paling terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz tuh, yang sangat luar biasa. Nah, lalu kemudian berganti lagi ketika kekhilafan Umayyah ini berganti menjadi kekhilafan Abbasiyah. Nah, kekhilafan Abbasiyah ini juga dipegang oleh keturunan orang Arab. Satu-satunya kekhilafahan yang bukan orang Arab adalah kekhilafan Turki Utsmani. Nah, artinya memang dari awalnya mereka tidak berbahasa Arab. Nah, memang betul perhatian-perhatian yang sangat besar itu ditunjukkan kepada bahasa Arab oleh kekhilafan Turki Utsmani. Tapi ada dua nama setidaknya kita bisa katakan bertanggung jawab terhadap ditinggalkannya bahasa Arab sehingga tidak menjadi mainstream waktu itu di Utsmani. Pertama adalah Muhammad Al-Fatih, yang saya tulis sendiri karena di masa-masa beliau tuh kejayaannya tinggi sekali. Yang kedua Sulaiman Al-Qanuni, yang kemudian sama tingginya dengan beliau. Tapi sayangnya pemahaman tentang bahasa Arab tidak dilestarikan di zaman kedua ini, walaupun keduanya sangat hebat sekali dalam berbahasa Arab. Tapi setidaknya setelah Sulaiman ya turun pemahaman orang atas bahasa Arab. Jadi kira-kira begitu. Ya, tapi baik lagi itu kan tadi banyak sekali faktornya ya. Iya, betul. Keruntuhan ada internal, ada Eksternal. Ini mungkin yang para penonton ini juga penasaran gitu ya. Kenapa sih gitu ya di tahun 1900-an kayak teknologi, ilmu pengetahuan itu Ottoman tertinggal jauh dari Barat? Ya, jadi gini, kita tahu bahwasanya setelah revolusi industri itu ada satu pandangan yang besar sekali perubahannya di dunia Barat. Pasca daripada Renaissance, mereka memandang betul bahwasanya kita selama ini gagal gara-gara agama. Jadi jangan pakai agama dalam kehidupan kita. Nah, ketika mereka meninggalkan agama di dalam kehidupan mereka bentuk sekularisme itu, maka mereka melejit jauh sekali. Karena sains mereka sangat berkembang karena nggak pakai agama. Nah, orang-orang Muslim yang nggak pernah punya masalah ini akhirnya terpesona ngelihat orang-orang Eropa. Dan ketika melihat itu mereka gagal untuk mengkoneksikan itu dengan agama. Yang tadi aku bilang bahwasanya ada kesalahan berpikir tentang agama dan kehidupan, ada konsep-konsep yang akhirnya masuk yang bukan berasal daripada Islam, sehingga mereka ngelihat kemajuan ini akhirnya terpecah belah juga, dan tidak ada yang bisa menyelesaikan ulama-ulama pada saat itu. Karena banyak pembahasannya tidak nyambung. Contoh misalnya kayak gini ya. TV muncul di barat, orang muslim nyikapinya gimana? Semua yang berasal di barat haram, itu satu. Yang kedua, enggak, semuanya boleh, dua. Ada yang kemudian yang ketiga bilang, kenapa kita membicarakan ini dulu, kita tuh yang penting akhirat aja, problem lagi. Akhirnya mereka nggak bisa menyikapi ini dengan betul. Padahal kalau sekarang kita bisa menyikapi kan ya, mana yang haram, mana yang halal kita sudah bisa tentuin. Contoh misalnya ya, kalau sekarang kalau ada yang datang dari barat, gampang aja. Kita tidak mengatakan semua yang datang dari barat itu bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasul misalnya. Handphone nggak ada di zaman Rasul, bid'ah. Zaman dulu orang begitu. TV nggak ada di zaman Rasul, bid'ah. Ini kotak-kotak setan, ada fatwanya. Zaman itu kayak gitu Pak Ustaz? Zaman itu kayak gitu. Penyikapan terhadap apapun yang datang dari barat itu ada yang membolehkan semua, permisif. Ada yang melarang semua karena menganggap itu adalah datangnya dari barat. Nah, jadi penyikapan terhadap ini kan tidak ada yang berdasarkan agama yang benar sebenarnya. Nah, ada yang membahas semua ini terjadi karena dulu pintu ijtihad itu ditutup. Jadi orang nggak boleh berijtihad. Balik lagi pemahaman atas bahasa Arab yang kurang, pemahaman atas agama yang kurang, sehingga mereka menyikapi satu fakta bingung menyikapinya seperti apa, sehingga either mereka tolak semuanya atau either mereka membolehkan semuanya, kan gitu. Itu adalah yang terjadi di Utsmani. Nah, sehingga pada saat itu orang-orang Utsmani itu benar-benar nggak bisa keep up dengan kemajuan pada yang dibuat oleh orang-orang Barat pasca Renaissance, dan akhirnya muncul penolakan terhadap agama juga di Barat. Jadi orang-orang bilang apa penyebab keruntuhan Utsmani dan kenaikan Barat atau bangkitnya Barat itu diakibatkan oleh sesuatu yang sama, meninggalkan agama. Jadi kalau Utsmani meninggalkan agama hancur, Barat meninggalkan agama malah naik. Nah, jadi itu penyebabnya karena ya pemahaman, balik lagi. Karena saya meyakini kenyataan itu atau realitas itu adalah efek daripada apa yang ada di dalam kepala kita. Kalau di dalam kepala kita beres, realitas kita beres. Tapi kalau realitas kita nggak beres, pasti ada di kepala kita yang problematik. Misal ya, di Utsmani itu menjerang keruntuhannya. Menarik sekali, fakta itu menunjukkan kepada kita bahwa sultan-sultan justru membangun infrastruktur itu sangat berlebihan.
Istana Dolmabahce dibangun pada saat itu. Istana apa lagi? Ciran. Istana apa lagi? Beylerbey itu dibangun pada saat itu mewah sekali. Dolmabahce itu bahkan dicat dengan emas. Dikasih chandelier yang puluhan miliar, gitu kan ya. Lah kenapa bisa muncul seperti itu? Padahal pemikiran-pemikiran ini nggak ada di masa lalu. Karena orang-orang Utsmani waktu itu melihat bahwasanya Barat bangkit dengan istana-istana yang mewah. Maka mereka pikir istana-istana mewah atau infrastruktur adalah penyebab kebangkitan. Mereka lupa bahwasanya Rasul mengajarkan di masa lalu bahwa infrastruktur itu adalah hasil kebangkitan, bukan sebab kebangkitan. Jadi ya panjang sih, tapi kalau kita bicara singkat apa? Kesalahan pemahaman tentang kehidupan, tentang agama itu mengakibatkan kita jauh sekali di bawah Barat pada saat itu. Nah, kalau kita mau bukti, lebih menarik lagi di masa Golden Age, di masa kemasan peradaban Islam. Justru pada saat itu orang-orang Barat meninggalkan warisan-warisan Yunani, warisan-warisan Romawi, dan Islam yang mengembangkan itu. Kenapa? Karena mereka melihat bahwasanya suksesnya mereka di akhirat tergantung tentang kesuksesan mereka di dunia. Begitu mereka mau sholat, mereka pikir ini kiblatnya kemana? Maka kita harus tahu tentang perbintangan. Ketika mereka merasa Allahu Akbar, sebentar kita belum wudhu ya. Mereka harus tahu bagaimana cara ngangkat air dari bawah ke atas. Ketika mereka kemudian melihat seluruh ibadah-ibadah mereka ternyata terkait betul dengan sains, maka mereka mengembangkan sains. Nah itu yang nggak ada di zaman Utsmani menjelang keruntuhan. Iya, waktu itu kan sangat maju sekali ya, bahkan pemikiran-pemikiran gitu kayak quotes-quotes itu dulu lahirnya justru dari pemikir-pemikir Islam. Betul, bahkan ya semualah kamera sederhana, kamera obscura itu lahir dari Muslim. Beberapa kinerja automatika itu mesin ya, itu lahir daripada pemikir-pemikir Muslim. Islam memuncaki teori-teori dalam bidang kesehatan misalnya. Itu semua menunjukkan bahwa dulu kita termasuk pemuncak. Nah setelah kemudian sikap ini hilang, menjadi pusing, orang seolah-olah ya kayak gini lah, sekarang di Indonesia masih ada tuh, kalau kamu mau dunia kamu harus tinggalin akhirat, kalau kamu mau dunia jangan jadi agamawan, kalau kamu jadi agamawan siap-siap miskin. Ini kan satu teori yang masih ada sampai dengan sekarang. Kalau kamu mau bahas tentang sains jangan bawa-bawa agama. Kalau mau jauh tentang agama jangan bawa-bawa tentang sains. Contoh yang paling nyata, flat earth. Oke. Ya kan ya. Seolah-olah kemudian ada orang tiba-tiba datang ke aku lalu bilang flat earth itu adalah sesuatu teori di dalam Islam. Aku bilang sebentar. Tahu dari mana? Dia bilang ini ada Al-Qur'an berbicara tentang flat earth. Problemnya adalah apa? Problemnya adalah dia ngomong ke aku, kalau Ustadz tidak yakin dengan flat earth, Ustadz udah murtad karena Ustadz tidak percaya dengan Al-Qur'an. Aku bilang sebentar, aku percaya dengan Al-Qur'an. Cuma flat earth kan kata kamu, bukan kata Al-Qur'an loh. Enggak, Al-Qur'an dengan nyata-nyata bilang flat earth. Apa kata orang ketika melihat perdebatan ini? Ini orang-orang Muslim gila nih. Kenapa? Karena orang-orang Muslim itu nggak usah diajak ngomong tentang sains. Makanya orang bilang kalau lu mau bahas tentang sains jangan bawa-bawa agama. Nanti kamu jadinya membawa agama dan kamu tidak akan bisa objektif dengan sains. Sebaliknya, kalau kamu mau bahas agama jangan bawa-bawa sains. Karena nanti agamanya jadi bingung. Ini konsepsi yang ada pada saat, mohon maaf, ketika Eropa masih mengambil agama dalam kehidupan mereka. Maka mereka bingung. Di dalam Alkitab misalnya ngomongnya bahwa dunia ini cuma berapa? 6.000 atau 7.000 tahun. Sedangkan sains berapa? 4,5 miliar. Ini kan jauh banget tuh antara 7.000 dengan 4,5 miliar sejarah bumi itu dibuat. Nah akhirnya mereka mikir ini mana yang benar nih, sains atau agama? Di dalam Islam nggak ada masalah kayak gitu. Karena di dalam Islam tidak pernah dikasih tahu oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa umur bumi itu segini. Jadi sains dan agama ya beda urusannya. Maksudnya bukan beda ya, tidak ada pertentangan. Justru ternyata pertentangan itu udah mulai ada semenjak Ottoman akan hancur itu ya. Betul. Sains dan pemisahan agama. Betul. Karena orang nggak bisa nyikapin. Contoh. Di dalam Islam tuh gini, sains itu bahas tentang what and how. Sedangkan agama membahas tentang why. Agama itu adalah petunjuk dalam kehidupan. Sains itu adalah cara membuat hidup lebih nyaman. Kan beda urusannya. Sama kayak gini Mas. Mas ketika makan satu masakan di restoran, saking enaknya, Mas kemudian mikir, ini apa ya buat ini? Ini ada rasa kayu manisnya. Ini ada rasa tepung ini dan segala macam. Saking penasarannya, Mas bawa ini ke laboratorium untuk melihat apa aja komposisi daripada makanan ini. Okay. Itu sains tuh. Tapi kenapa makanan yang dibuat itu nggak bisa dijawab dengan sains? Hanya bisa dijawab oleh yang buat makanan. Nah itu maksudnya agama sama sains ya itu menarik banget Pak berjalan Ustaz, biasa. karena saya punya kasus nyatanya nih di kehidupan saya. Gimana tuh? Jadi saya punya seorang kenalan lah gitu ya. Punya kenalan gitu. Dia sekarang sudah meninggalkan dunianya. Karena dia pengen fokus ke akhirat. Jadi kerjanya di rumah itu beribadah, zikir segala macam gitu. Nah kalau misalnya diajak kemana gitu, ya udah fokusnya ibadah aja, udah pengen fokus ke akhirat gitu. Nah kalau tanggapan Pak Ustadz gimana ya? Karena benar-benar ditinggalin semua tuh. Pertanyaannya apakah bisa meraih akhirat kalau nggak pakai dunia? Mustahil.
Oke. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu boleh untuk meraih akhirat, tapi kamu jangan lupa kamu masih punya dunia. Artinya tidak mungkin ada akhirat yang bisa diraih kalau nggak karena dunia. Dan kalau ada orang yang berkata bahwasanya aku ingin meninggalkan dunia, aku ingin fokus pada akhiratku aja, tapi dia benar-benar nggak urusan dengan dunia, itu berarti dia pasti akan mengumpulkan kesalahan lebih banyak daripada kebaikannya. Oh gitu Pak Ustadz? Oke, contoh ya, contoh. Sekarang kita lihat, bisa nggak di masanya Rasulullah orang fokus pada akhirat doang tapi nggak peduli dunia? Nggak bisa. Di masa Perang Rasulullah. ya. Kenapa? Banyak perang ya? Bukan hanya banyak perang, tapi Rasul pernah meriwayatkan satu hadis begini. Jadi kata Rasulullah, Allah pernah mengutus satu malaikat azab untuk mengazab satu kaum di satu tempat. Maka ketika malaikat ini turun, dia balik lagi ke atas. Lalu bilang sama Allah, ya Allah ini ada orang lagi sujud. Masa aku azab orang lagi sujud? Yang lain ini maksiat iya. Tapi ini ada orang lagi sujud. Masa aku azab orang lagi sujud? Allah bilang, turun lagi, azab orang-orang di situ, dan jangan lupa mulai dari orang yang sujud tuh. Malaikat bilang, kenapa nih? Karena Allah kemudian menjelaskan, Allah paling benci, kata Rasulullah, Allah paling benci dengan orang yang mukanya tidak memerah atau dia biasa-biasa aja ketika melihat kemaksiatan di sekitar dia. Artinya, he do nothing, dia nggak berbuat apapun. Nah makanya di dalam Islam tuh dakwah itu adalah sebuah kewajiban. Ketika kita melihat ada sesuatu yang salah, kita harus turun. Kita nggak boleh kemudian berkata bahwa ya udahlah dunia memang udah kayak gini, aku mau sholat aja. Yang penting diriku selamat. Islam nggak nerima yang kayak gitu. Nah sehingga kalau dikatakan bahwa fokus pada akhirat maksudnya adalah menggunakan dunia untuk akhirat, itu betul. Contoh ya, ada orang bilang saya mau fokus ke akhirat, maka ketika saya punya uang, saya pastikan uang ini akan menghasilkan akhirat terbaik buat saya. Itu betul. Tapi kalau dia berkata bahwa saya fokus akhirat terus dibilang kerja sono, nggak, saya fokus akhirat. Kumpul sana sama teman-teman, nggak, saya fokus akhirat. Akhirat mana yang dia maksud? Karena akhirat itu semuanya dicapai dengan dunia. Oke. Gitu. Berarti sah-sah aja ya misal kita pengen bekerja, pengen jadi ahli gitu ya. Tapi dengan nilai-nilai Islam itu tidak bisa kita hilangkan. Gitu. Menarik, bukan boleh, bukan sah, tapi wajib. Malah wajib Ustaz. Kerja itu wajib bagi orang muslim. Kenapa? Karena kerja itu adalah bentuk syukur. Oke. Jadi kerja itu di dalam Islam tidak ada hubungan dengan rezeki, tapi adalah bentuk syukur. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan i'malu ala Dauda syukron wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai Daud untuk bersyukur pada Allah. Karena sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. By the way, Daud itu raja loh. Dia semua punya tuh di tempat itu. Dia nggak usah kerja juga dia udah bisa hidup. Tapi kenapa Allah suruh dia bekerja? Ya kan kamu punya dua tangan, kamu punya dua kaki, mboknya kerja. Kenapa? Supaya bersyukur pada Allah sudah dikasih tools gitu maksudnya. Nah, orang muslim juga wajib bekerja. Jadi dia tidak bisa bilang bahwa wah saya fokus pada akhirat saya. Itu nggak bisa ya. Berkarya itu wajib. Ini seru banget ya sama Pak Ustadz ya. Dari bahas Ottoman sampai kejadian Kerja ya. kenalan gue tadi. Nah ini kita balik lagi Pak Ustadz ke zaman Ottoman ya. Saya itu nonton series Sultan Abdul Hamid 2. Oh, biasa Paitat. Iya. Apa Paita ya? Paitat Abdul Hamid. Paitat ya. Nah di film itu kan ada cuplikan ya. Ya. Musuhnya Ottoman saat itu Theodor Herzl ya meminta sebidang tanah di Palestina gitu. Betul. Dan dia melakukan gerakan bawah tanah yang justru kalau di film ya banyak pengkhianat tuh dari Ottoman sendiri. Betul. Gitu di lingkaran istana gitu. Pandangan Pak Ustadz gimana itu? Ya, justru menarik dalam sejarah justru membuktikan bahwasanya setiap episode yang terjadi itu melibatkan para munafik. Melibatkan para pengkhianat. Sejarah Indonesia juga sama, Mas. Gitu kan ya. Coba lihat di Ponorogo, gitu, lihat kemudian Cut Nyak-Din dan segala macam. Itu sejarah-sejarah semua diwarnai dengan pengkhianat-pengkhianatan. Makanya di dalam Islam itu Allah seolah-olah memperingatkan bahwasanya yang kamu harus khawatirkan tuh ada dua orang. Yaitu adalah yang pertama adalah orang-orang kafir, yang kedua adalah orang-orang munafik. Dan ternyata orang-orang kafir ini inferior dibandingkan orang munafik. Karena orang kafir jelas, orang munafik ini bersembunyi di antara kita. Kapan mereka muncul? Ketika situasi-situasi lagi panas. Seperti kemudian impurities itu naik ketika emas dipanaskan. Maka kemudian ya kenapa orang memanaskan emas kan supaya kotoran-kotorannya kan hilang ya. Nah naik ke atas. Nah itu ketika sama kayak kemudian di zaman-zaman juga sama. Nah ketika zamannya Abdul Hamid, Freemason atau orang-orang Yahudi ini mengambil peran yang sangat besar memang dalam keruntuhan Utsmani. Dan memang akhirnya ya pengkhianat-pengkhianatnya selalu dari dalam. Kenapa mereka berkhianat? Nah mereka berkhianat cuma bisa ya karena kalau nggak tahta, kalau nggak harta ya karena wanita. Itu aja. Tapi nggak ada orang yang berkhianat karena keimanan tuh nggak ada. Makanya sebenarnya kalau aku ya,
Kalau aku berpikir, andai kan pemimpin itu mau tahu tentang bahaya-bahaya, mereka akan tahu bahwa bahaya paling besar itu adalah salah satunya pengkhianatan. Dan untuk menanggulangi itu, orang bisa pakai agama supaya tidak ada pengkhianatan. Gitu. Nah, si Theodor Herzl itu kan belakangan dikenal sebagai bapak Zionis gitu ya. Apakah gerakan-gerakan bawah tanahnya dia saat itu sangat berpengaruh sampai Ottoman itu bisa runtuh? Ini di luar internalnya sendiri yang udah bermasalah ya? Salah satu pembahasan faktor eksternal yang menyebabkan keruntuhan Utsmani adalah Freemason. Karena Freemason itu adalah terhubung di seluruh dunia. Mereka kan canggih sekali ya. Gerakan Freemason ini gerakan orang-orang Yahudi ini para sejarawan bilang kelebihan mereka adalah dua. Satu, mereka merencanakan dalam jangka panjang. Yang kedua, mereka mengeksekusi rencananya dengan konsisten. Jadi nggak kayak kita. Nah, jadi ada perkara-perkara yang kita lihat tentang Freemason ini, dia menjadi problematika yang sangat besar bagi orang-orang Muslim pada saat itu di Utsmani. Kenapa? Karena Freemason ini ada dua kelebihan mereka. Pertama, bukan Freemason ya, Yahudi. Itu ada dua kelebihan mereka menurut para sejarawan. Pertama adalah mereka merencanakan dalam jangka panjang. Yang kedua, mereka mengeksekusi secara konsisten. Nggak seperti kita. Kalau kita tuh sudahlah nggak mau rencana, ketika eksekusi berantem, gitu kan? Itu kita. Nah, mereka tuh melakukan semuanya dengan sangat smooth sekali. Karena itulah termasuk salah satu kekuatan Yahudi yang paling besar dalam perencanaan dan eksekusinya adalah finansial. Dan itu mempengaruhi besar sekali dalam masalah Utsmani. Dan itu yang terjadi pada Theodor Herzl ketika dia melakukan gerakan-gerakan bawah tanah. Dia mengeksekusi perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan munculnya gerakan Turki Muda. Turki Muda tuh munculnya di mana? Mereka munculnya di Prancis dan kemudian dikasih tempat di loji-loji Freemason. Nah, ini kan menyebabkan masalah internal juga ya kepada mereka. Jadi ya itu dalam sejarah besar sekali sih pengaruhnya Freemason ini. Freemason itu sebenarnya apa sih Pak Ustadz? Mungkin pada penasaran ya, apakah sekarang masih ada atau gimana? Freemason sampai sekarang masih ada. Kan serikat Mason bebas. Itu kan adalah, jadi gini, kalau ceritanya panjang tapi saya coba singkat ya. Orang-orang Yahudi ketika mereka terpecah belah setelah tahun 135, mereka di-ban dari Baitul Maqdis, mereka nggak bisa masuk, mereka mencar ke seluruh Eropa. Nah, salah satu yang mencarnya itu adalah ke daerah Irlandia, lalu kemudian mereka masuk ke Inggris dan segala macam. Nah, disitulah mereka kemudian bentuk yang namanya Freemason. Di tempat yang lain namanya Illuminati, di tempat yang lain Knights Templar, yang tempatnya Knights Teutonic dan segala macam. Jadi ada banyak lah, tapi mereka satu, nanti mereka berkoordinasi. Nah, maka serikat Mason bebas atau Freemason ini juga pernah ada di Indonesia. Makanya pernah dilarang sama Soekarno. Zaman Belanda dulu ya? Zaman Belanda. Dan akhirnya dicabut sama Gus Dur larangannya itu. Serikat Mason bebas. Nanti coba baca di sejarah aja ya. Itu ada. Dan ada lojinya juga. Ada loji, salah satu lojinya Loji Bintang Timur yang sekarang jadi Bappenas. Itu dulu lojinya Freemason untuk perempuan. Nah, jadi ya itu adalah semacam kayak organisasi-organisasi yang mereka itu berusaha untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan pada saat itu. Nah, termasuk ketika di Utsmani gerakan Turki Muda dan gerakan-gerakan yang menentang pada Sultan Abdul Hamid pada saat itu ya difasilitasi oleh Freemason. Jadi gitu, semacam kayak sekarang ya NGO lah. Kira-kira gitu. Kayak gitu ya. Jadi memang seperti di film aja ya, bahwa memang betul ya, film tuh berdasarkan itu. Sang Sultan pun sempat pusing juga ya, karena pengkhianat-pengkhianatnya dia juga cari tahu siapa nih yang... Ya, Abdul Hamid itu luar biasa. Saking luar biasanya Abdul Hamid itu, orang-orang Turki bilang kalau seandainya Allah menciptakan otak manusia, itu intelijensianya dikasih kepada orang-orang Yahudi itu sekitar 45%, lalu kemudian 5% dibagi rata seluruh dunia, 50% untuk Abdul Hamid. Karena saking parahnya dia mengatasi problematika pada saat itu. Kan beliau mewarisi hutang yang sangat besar sekali ya. Hutang besar, kondisi internal carut marut, hingga dia harus memapas hutang itu sampai 50%. Jadi kinerjanya sangat luar biasa bagus. Cuman ya karena tadi kan ya ada banyak orang-orang munafik, banyak orang-orang mata-mata intelijen dan segala macam yang disusupkan, banyak pengkhianat. Akhirnya kan ketika Sultan Abdul Hamid diturunkan, yang menarik adalah mereka semuanya akhirnya datang ke Sultan Abdul Hamid. Lalu berkata dengan penyesalan bahwasanya kami dulu menurunkan kamu, memang kami terprovokasi. Gak semua orang jahat, Mas. Kami terprovokasi dan mereka bilang, apa kesalahan kami? Kesalahan kami adalah kami cuma mau nurunin kamu, tapi kami nggak tahu harus berbuat apa setelahnya. Nah, itu artinya kalau kita bisa bicara tentang teori perubahan manusia tuh, perubahan manusia tidak hanya intensitas, tapi visi yang pengen dicapai itu apa. Itulah beda antara revolusi sama liberasi. Revolusi intensitasnya tinggi, tapi tidak ada sesuatu yang dicari. Tapi kalau liberasi, mereka intensitasnya tinggi, tapi ada visi yang mau dicapai.
Nah, liberasi itu dilakukan oleh Rasulullah ketika peradaban Islam memimpin, revolusi dilakukan oleh orang-orang Perancis misalnya ketika membebaskan diri mereka dari agama. Jadi next step-nya nggak tahu apa ini. Nah, termasuk juga ketika Sultan Abdul Hamid diturunkan. Makanya akhirnya beliau disebut sebagai singa terakhir Ottoman ya. Ya, Kalangan menyebut itu ya. Betul, disebut sultan terakhir. Karena setelah itu sultan-sultannya adalah sultan-sultan yang menjadi dalam tanda kutip boneka untuk kepentingan yang bukan kepentingan. Jadi tidak mandiri, tidak merdeka gitu. Ya akhirnya masa hidupnya juga yang orang-orang yang berianan tadi tuh. Kalau saya lihat ngenes juga pada akhirnya. Ya makanya. Diungsikan gitu kan. Orang Cina itu kalau seandainya contoh ya, orang Cina kalau ada ketemu ada ini kan ceritanya kan di Samko ya, di 3 kerajaan, 3 kingdom. Itu diceritakan bahwasanya kalau ada orang pengkhianat, dia mengkhianati tuannya demi harta, orang itu harus dibunuh juga. Karena ketika ada orang mengkhianati seseorang demi harta dan dia memihak ke kita, besok dia akan khianati kita demi harta juga. Itu orang Cina loh, yang nggak punya akidah Islam. Artinya tidak ada kesudahan yang baik pada orang-orang yang berbuat buruk. Artinya kalau dia bisa mengkhianati kita soalan, contoh nih ya, ada orang selingkuh nih misalnya, terus nikah sama seseorang. Kalau aku nih, contoh ya, ada orang selingkuh demi aku misalnya, ya ngapain? Karena dia akan selingkuh aku juga. Maka aku sering kali bilang sama orang-orang pacaran tuh ya, mohon maaf nih orang-orang pacaran ya, aku bilang gini, kalian itu ketika kalian pacaran, terus kalian nikah, kalian ngomel ketika pasangan kalian selingkuh. Loh kenapa ngomel? Kalian kan sudah latihan pas pacaran. Aktivitasnya kan sama, aktivitasnya sama-sama nggak perlu komitmen, aktivitas yang tidak ada pernikahan sebelumnya. Jadi orang pacaran sama orang, jadi gini, orang pacaran sama orang selingkuh, bedanya apa? Kan nggak ada bedanya. Karena nggak ada komitmen tadi. Nggak ada komitmen, nggak ada ikatan, aktivitas sama-sama pengen enak, tapi nggak mau tanggung jawab kan gitu. Itu sama. Jadi kalau kamu nyari pacar ya itu sebenarnya kamu lagi nyari selingkuhan sebenarnya. Kayak gitu Pak Ustadz ya. Ya, jadi jangan protes, jangan komplain. Nah ini kita balik ke tema Pak Ustadz. Ya. Tema ini kan tema lika-liku akhir zaman. Betul. Sebenarnya kalau menurut Pak Ustadz Felix, akhir zaman itu definisinya apa sih? Akhir zaman itu adalah ketika ya memang zaman itu kan waktu ya. Ketika waktu itu ditutup. Jadi kan manusia punya timeline nih. Ada awalnya, ada akhirnya. Orang bilang bahwa gampang melihat seseorang tuh bakal mati. Apa tanda-tanda orang bakal mati? Dia bernapas. Gitu kan. Karena dia bernafas, ada awal, dia ada akhirnya. Sama umatnya juga sama. Ada awalnya, ada akhirnya. Dan Rasul udah ngasih spoiler. Spoilernya adalah kita ini adalah umat yang terakhir. Kita adalah umat yang terakhir, nggak ada lagi umat setelah ini. Jadi kita tuh penutup. Nah maka Rasul kasih tahu juga spoiler-spoilernya. Nah spoiler-spoilernya umat penutup ini nanti akan menghadapi final trial atau final boss. Kalau misalnya kita bahas tentang misalnya game itu kan ada final bossnya. Nah umat muslim ini akan ngadepin final boss. Nah final bossnya siapa? Dajjal. Kan gitu kan ya. Kalau awal mula manusia adalah Adam dan first trialnya adalah iblis, maka yang terakhirnya adalah titisannya iblis lah, Dajjal. Nah, itu adalah yang terakhir. Nah maka akhir zaman itu ketika ya peradaban manusia selesai. Itu akhir zaman maknanya. Berarti kita sekarang ini udah berada di akhir zaman. Salah satu tanda akhir zaman adalah diutusnya Nabi Muhammad. Itu tanda akhir zaman. Yang kedua, Muslim. Itu adalah tanda akhir zaman. Karena Rasul bilang ini adalah umat yang terakhir. Dan Rasul katakan antara pengutusanku dan hari kiamat itu sedekat ini, kata Rasulullah. Seperti 2 jari yang ditautkan. Nah, tapi kan kok sampai sekarang nggak kiamat-kiamat dari Rasul sampai sekarang kan sudah dari tahun 600 sampai sekarang berarti 1000 panjang udah panjang 400 ya. Nah, udah panjang. Nah, ya, dekatnya itu maksudnya adalah ya dibandingkan dengan dunia peradaban manusia kan ini kan dekat sekali sebenarnya. Nah, artinya ya tanda-tandanya memang sudah dekat. Sekarang termasuk ya gempa-gempa semakin banyak. Lalu kemudian gedung-gedung pencakar langit skyscraper itu dibuat di tempat kata Rasulullah kaum-kaum yang nggak pakai sendal berlomba-lomba membuat skyscraper. Lalu kemudian tadi ada orang banyak bermaksiat tapi nggak malu. Zaman dulu perasaanku ketika ada orang yang berzina tuh malu. Kalau misalnya dia ada di satu tempat, dia pergi ke tempat yang lain. Sekarang jadi artis, jadi influencer. Sekarang malah jadi sesuatu kayak apa? Trendsetter. Menjadi kayak sesuatu yang dibanggakan. Ini kan ya tanda-tanda akhir zaman gitu. Okay. Nah, sebetulnya Dajjal itu udah ada atau belum sih?
Saya belum tahu Dajjal itu ada atau belum, tapi kalau kedatangannya sudah diprediksikan. Makanya berkaitan itu orang juga nanya tuh, Imam Mahdi sudah ada atau belum? Ada yang bilang sudah lahir. Itu kan makin deg-degan kita kan ya, apalagi orang-orang belum nikah kan gitu kan ya. Itu kan makin deg-degan, belum kawin bro. Misalnya ya, tapi kalau dikatakan Dajjal itu sudah ada atau belum, wallahu a'lam, kita belum tahu. Makanya ada orang banyak mengartikan Dajjal itu adalah semacam kayak apa ya, ilustrasi bahwa dia tuh bukan orang, tapi ada yang bilang itu negara, ada yang bilang itu bukan orang tapi itu teknologi, ada yang bilang enggak, memang orang ya. Anyhow, manapun, tapi yang jelas kita belum lihat ya efek-efek Dajjal yang sekarang belum. Trailernya udah ada. Trailernya ada. Kan kata Rasul kan gini, Dajjal itu kan Masihud Dajjal itu adalah final boss. Tapi sebelum keluar final boss ini, ada banyak dajjaluna kadzabun, kata Rasulullah. Adalah dajjal-dajjal penipu. Mereka siapa? Ya salah satu yang ngaku-ngaku nabi itu dajjaluna kadzabun. Dajjal-dajjal penipu sebelum muncul final boss, Masihud Dajjal itu. Dajjal yang terjanji itu. Nah, sebelumnya kan ada trailer-trailernya, gitu kan ya, pemanasan-pemanasannya. Contoh seperti yang ngaku ngaku malaikat Jibril, terus ngaku nabi, lama-lama ngaku Tuhan, kan banyak di Indonesia. Gitu kan ya. Nabi namanya Agus, agak susah itu kan ya. Nabi namanya Asep, itu kan agak susah tuh. Nah, tapi itu yang disebut dengan dajjaluna kadzabun. Gitu, sudah ada. Apa jangan-jangan lagi dipersiapkan nih turunnya Dajjal? Kalau dipersiapkan iya. Bagi yang meyakini tentang mempersiapkan turunnya Dajjal atau menyambut mereka, itu sudah ada pembahasannya dari lama ya. Itu masih dipersiapkan. Maksudnya mereka yakin bahwasanya ya akan ada penyelamat. Contoh ya, orang Yahudi itu meyakini loh adanya Dajjal, itu juga yakin mereka. Orang-orang Nasrani juga mereka meyakini namanya Antichrist, gitu kan ya. Itu Dajjal juga mereka meyakini. Dan ada orang-orang sebaliknya nih, yang penyembah-penyembah setan yang justru ya udah ini justru kami mempersiapkan. Dan tanpa sadar sebenarnya banyak orang-orang yang mungkin merasa dirinya orang baik tapi sebenarnya menyiapkan datangnya Dajjal. Contoh misalnya ya sederhana lah, misal LGBT misalnya. Itu kan sederhana ya. Lah itu kan sudah agama apapun itu menolak. Akal sehat pun menolak. Orang-orang bilang, lu justru bigot, lu justru tidak pro pada kemajuan dan modernitas, nggak terima dengan LGBT. Problemnya bukan itu. Saya tuh belajar biologi dasar, tapi saya tahu saya nggak bisa membelah diri. Gitu kan. Maka kita harus ada perempuan dan laki-laki untuk bisa punya anak, gitu maksudnya. Lah ini LGBT kan berarti perkembangbiakannya dengan cara apa? Masa membelah diri? Kan nggak mungkin. Nah, problemnya adalah kalau itu terjadi dan itu dihalalkan, bayangin kerusakan apa yang terjadi. Parah sekali. Nah, itu misalnya salah satu contoh, itu mempersiapkan Dajjal. Apalagi misalnya, Dajjal itu nanti kalau muncul katanya adalah salah satu fitnah yang paling besar. Bukan salah satu. Dajjal itu kerjaannya cuma satu, misinformasi sehingga orang kehilangan iman. Pertanyaannya, ada nggak sekarang aktivitas-aktivitas yang akan menghilangkan iman seseorang? Banyak. Banyak banget ya? Betul, mulai dari kemudian mereka tanpa sadar mengidolakan sesuatu sehingga berlebih-lebihan, tanpa sadar mereka kemudian sangat fokus pada sesuatu sehingga mengorbankan yang lain. Contohnya Mas ya, arti berhala itu apa sih Mas? Menurut Mas Fajar apa arti berhala? Kayak patung gitu. Ternyata berhala bukan patung. Oke. Bahkan dulu berhala ada patung, sekarang belum tentu berhala patung. Berhala itu adalah di dalam definisi Islam, kalau menurut Al-Quran, Nabi Ibrahim itu berkata, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ini apa nih patung-patung yang kalian sembah sehingga membuat Anda itikaf kepada dia. Kita tahu nih bentar lagi Ramadan, itikaf itu adalah fokus pada sesuatu yang kalau kita ada gangguan, distract, kita marah kepada distraction itu. Nah, maka berhala itu adalah yang membuat kita marah terhadap sesuatu. Itu berhala selain Allah. Contoh nih, ada orang lagi nyembah patung, tiba-tiba dihancurin patungnya, ngamuk dia. Nah, itu berarti dia udah jadi berhala. Bukankah sekarang itu terjadi pada hiburan-hiburan kita tuh? Ada anak-anak saking sukanya sama Korea, bukan nggak boleh. Saking sukanya sama Korea, tiba-tiba bapak ibunya bilang, lu ngapain suka sama plastik-plastik ini misalnya. Langsung bawa pisau deh. Ini terjadi. Ada yang ngamuk sama ibu bapaknya gara-gara dalam tanda kutip idolnya dihina. Kan gitu. Nah ini kan berarti sudah jadi berhala baru toh. Oke. Manchester United. Kayak disembah gitu ya. Saya kan penggemar Manchester tuh, gitu kan ya. Tapi kan ya sekarang kan lagi sedih tuh. Nah tapi kan ada orang-orang yang nonton bola sehingga dia benar-benar kayak apa ya, ributnya jadi bola. Ada pendukung Manchester City lalu kemudian ngebully pendukung Manchester United. Wah, gua lo dan segala macam. Sekarang lu kalah mulu dan segala, nggak ada gunanya. Marah gara-gara bola, stres gara-gara bola, mukul orang gara-gara bola. Bukannya bola jadi berhala jadinya. Orang tarekam, kan ya, duit jadi berhala. Pilpres, apa nggak sama? Orang dulu berantem gara-gara patung nih,
gitu kan ya, tentang Tuhan siapa yang lebih hebat. Sekarang orang berantem gara-gara pilpres, luar biasa. Kemarin di Palembang kejadian apa? Seorang anak mukul bapaknya sendiri gara-gara beda pilihan pilpres. Kan masuk akal. Gitu kan ya. Ini salah satu contoh. Akhirnya ini persiapan-persiapan udah mulai muncul. Kadang-kadang kita nggak sadar kita udah dipersiapkan untuk Pak Ustadz ini MU ya? Iya, saya MU, tapi saya termasuk MU yang alhamdulillah yang reasonable gitu kan. Saya dulu Milan Pak Ustadz. Oh gitu. Dulu kan 3-0. Inter atau AC? AC Milan. AC Milan. Iya, Tapi berarti di orang situ dibantai lagi sih. zaman dulu ya berarti ya. Iya. Nah, nanti tuh kalau misalnya Dajjal turun gitu ya Ya. Pak Ustadz ya. Yang harus dipersiapkan tuh apa sih? Ada satu hadis panjang banget hadisnya tentang Dajjal. Kata Rasulullah, ini aku singkat-singkat aja ya. Kata Rasulullah, tidak ada satupun nabi dan rasul itu diturunkan kecuali memperingatkan tentang final boss ini. Pasti akan ngasih tahu. Ini akan ada final boss nih yang keluar namanya Dajjal. Nah, jadi terus kemudian kata Rasulullah, kalau aku nanti ada di sisi kalian, aku pasti akan bela kalian. Tapi kalau aku tidak ada di sisi kalian, maka setiap orang adalah kemudian tergantung dirinya sendiri. Jadi you are on yourself, seolah-olah gitu. Nah, maka apa kata Rasulullah dipersiapkan? Kata Rasulullah, ketika Dajjal itu datang, jangan lupa bacain surat Al-Kahfi 10 ayat yang di awal. Itu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang bilang kalau Dajjal datang nanti kita lari. Rasul nyuruh malah kalau ketemu dibacain tuh di depan mukanya. Kalau aku guyon dikit gini kan, Dajjal kan katanya matanya cuma satu tuh, dan dia kan bisa menjanjikan banyak hal termasuk ngidupin orang. Nanti dia akan bakal ngomong tuh sama orang, kalau kamu punya bapak ibu, nggak ada, udah meninggal, kalau aku hidupin lagi kamu akan yakin nggak aku Tuhanmu? Aku yakin kamu Tuhanmu. Kalau bisa hidupin lagi, dihidupin sama dia. Setelah dihidupin muncul terus kemudian bilang, aku Tuhanmu bukan, kamu Tuhan aku. Itu kata orang tadi. Terus kemudian ini kan ngeri banget tuh, kan dia bisa sampai ngidupin orang mati, berarti ilmunya tinggi sekali tuh. Kalau misalnya aku guyonan sama temanku ini, besok kalau kamu ketemu Dajjal, kamu bacain surat Al-Kahfi 10, terus bilang gini, katamu hebat, tapi matamu cuma satu terus lari, gitu kan ya. Misalnya, guyonannya kan gitu. Tapi setidaknya kata Rasulullah, ini hadisnya, kalau tadi kan guyonan, ini hadisnya. Bacain 10 ayat daripada suratul Kahfi, ini persiapannya. Karena orang berpikir bahwa ini seolah mistik, bagiku enggak. Bagiku adalah senjata Dajjal yang paling utama itu misinformasi. Dan coba lihat bagaimana misinformasi menjadikan kita terpecah belah sekarang. Orang bisa bunuh orang lain karena misinformasi loh mas. Ingat, Karen Armstrong itu mengatakan dalam salah satu bukunya bahwasanya pembantaian yang paling sadis sepanjang sejarah atau musibah terbesar atau musibah-musibah besar dalam kehidupan manusia, perang-perang itu terjadi karena apa? Karena dehumanisasi. Dehumanisasi ini apa? Misinformasi. Orang tuh jadi tidak dikatakan bahwa dia tuh manusia, tapi dia tuh some kind of animal misalnya. Contoh kayak ketika Israel bilang, kita tuh tidak menghadapi manusia, kita menghadapi ada human animal, kata dia. Jadi nggak ada bedanya. Winston Churchill juga pernah bilang begitu, bahwa orang-orang Palestina tuh kayak, mohon maaf, kata dia kayak anjing. Dia bilang bahwasanya kalau ada anjing mendiami satu tempat lama bukan berarti itu milik dia, karena mereka tidak civilized. Sama kayak orang-orang Belanda dong, ketika datang ke Indonesia mereka bilang apa? Kita tidak setara. Kami Europanen, kami orang Eropa. Di bawah kami ada Vreemde Oosterlingen, ada orang-orang timur seperti Cina, India dan segala macam, Arab dan seterusnya. Dan kami berhadapan siapa? Inlander. Inlander itu apa? Pribumi. Pribumi itu seolah tidak setara dengan yang lain, dehumanisasi. Jadi seolah mukul pribumi kayak mukul anjing, atau mukul pribumi kayak mukul ayam, nyembelih orang kayak nyembelih ayam. Ini kan sama membuat orang tuh berlaku sadis kan gitu kan. Nah, jadi ini yang terjadi ketika kita lihat ya pada zaman sekarang itu. Ketika terjadi dehumanisasi ya kerusakannya banyak. Oke. Apa jangan-jangan misinformasi ini kan banyak orang yang nyocokin gitu ya. Betul. Jangan-jangan ini fitnah Dajjal nih gitu. Dajjal pasti bawa fitnah misinformasi, tapi tidak semua misinformasi adalah Dajjal. Karena tadi cuma trailernya aja. Tapi kekuatan Dajjal yang paling besar adalah misinformasi. Sehingga persiapan yang paling masuk akal adalah mengetahui informasi yang benar, yaitu Al-Quran. Makanya kan contoh ya, Dajjal nanti akan datang bawa misinformasi. Salah satunya adalah dia datang satu tempat yang nolak dia semuanya gagal panen, semuanya ternaknya mati, semuanya paceklik. Tapi begitu nerima dia, turun kemudian hujan, tumbuh-tumbuhan. Sehingga orang bilang, ini kayaknya nabi nih. Atau ini kayak Tuhan ini. Nah itu kan misinformasi tuh. Maka Islam kemudian ngasih satu kredo. Tidak ada yang bisa menyengsarakanmu selain Allah. Kalau apa yang Allah beri, berarti itu yang Allah beri. Kalau Allah tahan, berarti itu yang Allah tahan, bukan manusia. Nah maka orang mukmin sadar ketika paceklik pun ya udahlah. Kalau memang ini ujian daripada Allah, aku tetap nggak mau beriman pada Dajjal. Nah, jadi Islam ngasih informasi yang benar. Itu adalah obat terbaik untuk misinformasi. Iya, karena ada juga yang analisa gitu, Pak Ustadz ya. Kan mungkin selama ini kita mikir ya,
krisis pangan itu gimana caranya gitu kan. Ternyata dikaitkan sama global warming gitu. Nah, nanti suhu meningkat segala macam. Air jadi nggak ada gitu. Food war ya. Nah, itu katanya disebutkan ya sama beberapa ilmuwan itu tahun kalau nggak salah 2050. Iya, segituan 50, Krisis 60, pangan. 70, 80 gitu. Ya, ketika terjadi banyak hal di bumi sehingga kemudian ya pangan itu jadi krisis. Ya, orang bisa menjelaskan sama kayak gini. Orang bisa bilang gini, apa sih kemudian yang dimaksud dengan Dajjal itu bisa ngidupin orang? Ya bisa jadi VR, AI. Kan orang bisa jadi nggak bisa bedain lagi. Pernah nonton film-film kayak Inception dan segala macam, orang nggak bisa bedain mana reality, mana yang asli. Reality mana yang VR kan? Video kita aja nih bisa versi bahasa Inggrisnya bisa ada loh pasti. Betul. Suara kita versi bahasa Inggris nanti. Lah, aku udah dibuatin banyak banget iklan judi. Ya kan, dengan AI kan gitu kan ya. Orang nggak bisa bedain lagi. Itu misinformasi. Situs ini dibuat langsung oleh sahabat saya, Ko Dennis Lim. Karena situs UFC Slot 99 ini berbasis syariah. Jadi bisa disebut judi slot syariah. Gitu kan ya, itu orang-orang pada nanya, ini benar atau nggak sih, ini benar atau nggak sih? Aku bilang gini, lu nanya itu udah nggak benar. Gitu kan ya, kan nggak mungkin aku mempromosikan yang kayak gitu-gitu. Udah berkali-kali aku omongin itu adalah perkara paling banyak yang menyebabkan kerusakan rumah tangga, termasuk kerusakan hidup manusia, ngapain aku promosin? Cuman AI. Nah ini baru zaman sekarang loh AI, belum lagi kemudian Dajjal. Nah bisa jadi AI, bisa jadi yang tadi dibilang bahwasanya ini terjadi secara natural, kemudian orang jadi ada food war, orang bilang kan. Kalau sekarang kan nuclear war, nanti ada food war. Siapa yang megang makanan dia menguasai dunia. Bisa jadi terjadi banget, bisa jadi banget. Contoh misalnya tentang masalah tentang kecukupan pangan itu udah diprediksi dari dulu bakal scarce gitu pangannya. Maka orang-orang bilang orang kayak Indonesia tuh ya jadi bagus. Kenapa? Karena Indonesia nanam apa aja bisa. Tapi walau besok ketika itu terjadi, yang penting kita fokus pada problemnya apa? Problemnya adalah misinformasi tadi. Seolah-olah orang hidup karena makanan itu misinformasi. Maka kata Rasulullah, nanti ketika kalian sedang menghadapi fitnah Dajjal, ketika sebelum datangnya dan ketika datangnya, apa makanan kaum muslimin yang waktu itu tidak ada makanan? Zikir. La ilaha illallah, terus dia kenyang. Sekarang bagaimana kita mengerti? Wallahualam bisawab. Tapi yang jelas itu sudah dipersiapkan begitu. Ini ada menarik sih kalau bahas Dajjal ya. Mungkin pada nanya juga Pak Ustadz, tahapan-tahapan Dajjal sebelum turun tuh apa sih gitu? Ada beberapa menyebutkan terjadi paceklik. Jadi beberapa tahun sebelum Dajjal itu datang itu terjadi paceklik parah. Mungkin tadi ya, yang diprediksi sama orang paceklik parah ketika dia datang, bayangin aja. Terjadi paceklik parah ketika dia datang udah jadi kayak dewa dia. Siapa yang terima dia jadi bagus semua, panennya dan segala macam. Mana orang mau nolak dia. Nah itu yang pertama, jadi terjadi paceklik. Lalu kemudian ketika dia datang itu dia bawa fitnah kemana-mana. Tempat yang nggak bisa dia datangin cuma 2, Mekah dan Madinah. Gitu kan ya, dia pergi ke Mekah ditolak karena di sana dijaga oleh malaikat, yaitu mistik ya, kepercayaan kita. Dia pergi ke Madinah terjadi gempa, lalu orang-orang munafik pada keluar, itu semua juga sama tanda-tanda tentang Dajjal. Jadi kalau sekarang aku lihat ya tanda-tandanya udah mulai banyak sih, tandanya udah mulai banyak. Cuman orang-orang yang jadi orang muslim itu dipastikan dan disiapkan untuk menghadapi, bukan larut dalam ketakutan. Jadi gitu. Jadi intinya bersiap aja ya. Bersiap diri, mempersiapkan diri kita semoga nggak masuk neraka gitu aja intinya. Jadi gini, mau datang Dajjal atau nggak Dajjal, atau kita meninggal sebelum ada Dajjal, Allah pasti akan uji kita. Artinya ujian Dajjal itu bukan berarti tidak ada bagi orang-orang nggak ketemu dengan Dajjal. Kita semua kan diuji. Kayak kemarin ada orang yang bilang, saya tuh diuji misalnya contoh, kita itu didatangkan pada kita cewek cakep di depan kita misalnya. Lalu kemudian cewek ini suka pula sama kita tuh. Padahal kita sudah punya istri misalnya. Nah itu kan sebuah ujian juga. Dan kita untuk menanggulangi ujian ini kan ingat Allah. Sama kayak Dajjal kan persis kan. Cuma Dajjal lebih parah aja. Tapi ujiannya tetap ada. Kiamat. Orang nggak ngelihat hari kiamat juga akan menghadapi kiamat kecil. Yaitu adalah kematian. Efeknya sama. Kiamat itu apa? Memutus kita daripada masa depan atau amal-amal kita. Nah sekarang yang kita fokuskan bukan kiamatnya, bukan matinya. Maka hidup yang fokus pada kematian itu adalah hidup yang sangat sengsara menurutku. Karena dia takut doang dan gak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang yang memfokuskan pada kehidupan, itu kematiannya akan jadi bagus. Gitu. Jadi intinya fokus aja di hari ini gitu lah. Benar, fokus di hari ini, fokus persiapan. Apa yang Rasul minta kita untuk lakukan, baca suratul kahfi setiap pekan. Hafalkan 10 ayat yang di awal. Tapi bukan hanya hafalannya, tapi pengertian kita bahwasanya suratul kahfi itu isinya kayak apa. Karena setelah kita lihat suratul kahfi itu adalah isinya adalah sebuah penangkal terhadap misinformasi. Itu. Oke, sip.
Masya Allah, luar biasa Pak Ustadz. Kalau misalnya kita ngatain teman kita Dajjal, boleh nggak misalnya? Ente Dajjal gitu, boleh? Itu banyak terjadi di masa lalu. Jadi Dajjal itu semacam kayak disimbolkan tentang sesuatu yang sangat parah gitu kan ya. Dan banyak memang dilakukan oleh orang-orang di masa lalu. Ya jawabannya tetap nggak boleh gitu kan ya. Tapi ya itu pernah terjadi. Bahkan ada beberapa orang mengatakan, ya muslim dengan muslimnya mengatakan kamu tuh Dajjal. Tapi simbolisasi aja sih. Tapi tetap nggak boleh. Gitu lah, Kalau guyon malah nggak ada masalah. Tapi kalau serius itu malah kan kayak hinaan yang lain kan. Sama kayak gini misalnya kata-kata sebenarnya kan manusia itu kan, kalau ini bahas tentang melenceng dikit ya, tentang masalah komunikasi. Komunikasi kan 3 ya. Yang paling besar itu adalah motion, bagaimana cara kita mengatakannya. Yang kedua adalah intonasi, yang ketiga adalah pemilihan kata-kata. Contoh, kata-kata goblok itu nggak serta-merta kasar, atau bodoh itu nggak serta-merta kasar. Contoh misalnya ada orang bilang, wah bodoh banget nih gue. Itu kan berarti kan dia lagi mengatakan itu untuk perwakilan daripada kok aku nggak mikir gini ya. Nah bisa juga dengan yang lain. Tapi kalau diucapkan dengan serius, intonasinya serius dan motionnya atau cara penyampaian juga serius, itu bisa jadi parah tuh. Nah, jadi ya termasuk Dajjal tadi. Kalau untuk guyonan ya biasa lah. Namanya contoh orang Jawa dengan orang Jawa yang lain ya ngomong misuh udah biasa karena akrab kan gitu. Nah Pak Ustadz, Ya. kan banyak nih yang di internet ya, katanya gambar Dajjal nih seperti ini gitu. Gitu nggak ya? Gitu nggak ya? Ya, yang digambarkan kepada kita itu kan adalah dari hadis Nabi ya. Hadis Nabi berkata Dajjal itu matanya buta satu. Dan satunya itu kayak keluar seperti anggur. Lalu kemudian tertulis di dahinya kafaro. Kafaro ya. Artinya kafir kan gitu kan ya. Nah, dan itu bisa dibaca oleh orang-orang mukmin. Nah, makanya itu adalah Dajjal. Nah, tapi apakah penampakan seperti itu? Walau lebih soap gitu kan ya. Siapa tahu dia lebih ya. Jadi gini. Contoh ya. Ada nggak orang-orang di masa sekarang yang buat orang Islam tuh berpecah belah? Ada. Ada yang menganggap dia baik, ada yang menganggap dia buruk. Ada. Nah berarti Dajjal itu bisa jadi penampakannya tuh juga akan kayak gitu. Rapi, gitu kan, lalu ganteng dan segala macam. Bisa jadi. Tapi yang setidaknya Rasul gambarkan matanya satu, lalu kemudian tertulis di dahinya kafaro. Dan ada beberapa ulama menambahkan badannya besar. Karena ada yang memaknai kata-kata akbar itu adalah, akbar itu badannya besar, ada yang memaknai fitnah yang besar. Nah jadi ada yang mengatakan badannya juga besar. Tapi walau lebih soal yang seperti apa Dajjal itu. Yang jelas nanti dia ada. Nah ini kita menyikapi kondisi yang lagi terjadi belakangan Pak Ustadz. Betul. Ya. Kan ada sebuah hadis yang bilang bahwa nanti umat Islam itu akan jadi pasukan-pasukan gitu ya. Ada pasukan di Syam, ada di Yaman, satu lagi di Irak. Betul. Apa itu sekarang udah atau lagi terjadi? Sekali lagi walau lebih sob, karena pembahasan waktu itu bukan hak kita. Kita cuma bisa melihat bahwasanya apakah ini termasuk indikasinya. Jawabannya iya. Karena yang sudah pasti adalah bahwasanya episode akhir zaman ini akan unfold di Syam. Akan terjadi di Syam. Itu episode akhir zaman. Makanya perhatian kita ke Baitul Maqdis itu besar sekali. Karena kita tahu bahwasanya episode akhir zaman akan terjadi di Baitul Maqdis. Makanya kan contoh misalnya ketika Nabi Isa turun kan di Baitul Maqdis. Dan kemudian pasukan-pasukan tadi ada di Syam, ada di Yaman, dan ada di Irak. Menarik tuh. Ada kemudian ketika ditanya oleh Ibnu Hawalah, pilihkan pada kami ya Rasulullah pasukannya. Kata Rasul, bagimu di Syam. Pilihlah pasukan di Syam. Kenapa? Karena di situ ada orang-orang terpilih dan tempat itu dipilih oleh Allah. Kalau tidak bisa maka pilihlah Yaman. Dan kemudian kasih makan kasih makan kuda-kuda dan ternak kalian dari air-air di Yaman. Yang ketiga ada orang yang nanya dalam hadis yang lain, gimana dengan Irak ya Rasulullah? Kata Rasul, di situ akan terjadi fitnah yang besar. Dan kemudian munculnya tanduk setan. Itu kan di Najd. Najd itu ada yang bilang di Irak, ada yang bilang di Saudi yang sekarang. Tapi wallahualam bishawab. Tentang bahasan itu ya kita tidak terlalu untuk inilah ya into di sana. Tapi yang jelas adalah apakah itu akan terjadi sekarang? Wallahualam bishawab, walaupun tanda-tandanya sudah pasti. Misal ya, tidak akan datang kiamat sebelum seluruh episode yang di dalam Al-Quran itu terjadi. Dan salah satu episode yang menandakan akhir zaman adalah tentang hancurnya orang-orang Yahudi. Nah, itu dalam surat Al-Isra sudah disampaikan bahwasanya hancurnya orang Yahudi menjadi salah satu bagian daripada episode akhir zaman, dan terjadinya di mana? Baitul Maqdis. Jadi kalau sekarang kita lihat seolah-olah kita nggak ada jalan, kita nggak punya power untuk menghadapi orang-orang Yahudi, tapi Allah katakan itu nanti akan berakhir, dan itu termasuk bagian daripada akhir zaman juga. Nah, termasuk daripada Dajjal juga. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hawalah juga kalau nggak salah, atau Ummu Syuraik nggak salah, Ummu Syuraik nanya pada Rasulullah. Ummu Syuraik nanya begini, ya Rasulullah, waktu terjadi fitnah Dajjal ini di mana orang-orang Arab? Kata Rasulullah, orang Arab ada tapi jumlahnya sedikit. Mereka berkumpul di Baitul Maqdis.
dan diimami oleh seorang pemuda soleh yang mungkin kita artikan sebagai Imam Mahdi. Lalu kemudian suatu waktu ketika sholat subuh, waktu itu imam sudah maju dan kemudian mau sholat subuh, kata Rasulullah, maka Nabi Isa turun dan kemudian datang ke masjid itu, Masjidil Aqsa, lalu kemudian melihat bahwasanya sudah ada imamnya yang sudah mau maju. Imamnya mundur, mempersilakan Nabi Isa untuk maju jadi imam. Tapi kemudian Nabi Isa berkata, enggak, kamu aja yang imam. Ini urusan kamu. Ini adalah hal yang memang sudah dicatat untuk kamu. Lalu ketika sudah terjadi sholat subuh di situ, lalu kemudian Nabi Isa bilang buka pintu. Pas mereka buka pintu, ternyata Dajjal udah di situ tuh. Sudah nungguin sama 70.000 Yahudi Bani Isfahan. Lalu kemudian setelah Nabi Isa keluar ngelihat Dajjal badannya lumer setengah. Karena tatapan Nabi Isa itu kayak apa ya? Kalau kata Rasulullah seperti garam kena air. Jadi tatapannya tuh kayak air, Dajjal tuh kayak garam. Sekarang mengibaratkan haki tuh kayaknya tuh. Haki emperor gitu kan. Langsung kabur dia, akhirnya ditemui sama Nabi Isa di pintu Lut, lalu kemudian dibunuh di situ. Nah, jadi unfoldnya juga ada di Baitul Maqdis. Makanya ya perhatian kita tetap pada Baitul Maqdis karena unfoldnya semua terjadi di situ. Jadi Rasul ngasih kita hadis itu untuk memperhatikan Syam, memperhatikan Yaman, karena di situ pilar-pilar keimanan. Syam Palestina. Syam itu salah satunya Palestina. Palestina itu salah satu bagian daripada Syam. Jadi kalau Syam itu disebut oleh orang Inggris crossroads of the world. Jadi persimpangan dunia. Karena dari Asia, Eropa, Jazirah, Afrika dan segala macam itu lewatnya di situ. Syam itu berarti apa aja Pak Ustadz? Kalau sekarang itu Palestina termasuk Syam, Yordan termasuk Syam, Libanon Syam, Suriah Syam, apalagi di situ sebagian Turki Syam. Turki bagian tenggara itu Syam. Jadi Syam itu persimpangan dunia. Gitu ceritanya. Ya karena mungkin selama ini orang ngira Syam itu Palestina gitu ya. Suriah itu Syam. Terdiri dari berapa banyak ya? Betul, banyak sekali. Makanya kalau sekarang orang Suriah ditanya Syam itu apa ya, Damaskus dan sekitarnya. Nah, tapi kalau kita lihat di masa Rasulullah yang dimaksud dengan Syam adalah tanah yang menjadi persimpangan dunia itu. Jadi bayangin kalau ada peta dunia, orang dari Mesir mau ke Eropa harus lewat Syam. Orang dari Eropa mau ke Mesir lewat Syam. Eropa ke Asia lewat Syam, Jazirah ke atas lewat Syam, semua melewati crossroads of the world. Atau kalau orang bilang cradle of civilization, jadi rahim peradaban munculnya di situ, Mesopotamia, gitu. Oke, makasih Pak Ustadz udah ngasih banyak daging banget nih. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Makasih, sehat-sehat selalu Pak Ustadz. Insyaallah, jazakumullah khair. Thank you. Nah itu dia guys, episode Lika-Liku Akhir Zaman bersama Ustadz Felix Show ya, dimana mungkin kalau yang bisa gue tangkap nih, jadi ya apakah kita akan ikut pada akhir zaman atau tidak ya nggak ada yang tahu ya, intinya kita persiapkan aja diri kita sebaik-baiknya mulai dari hari ini.